Pada hari ini telah dilaksanakan rapat koordinasi antar instansi revitalisasi bahasa daerah di Sumatera Utara. Rapat ini merupakan tahap awal dari proses pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah yang menghubungkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Revitalisasi bahasa daerah merupakan program yang telah diluncurkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Merdeka Belajar episode ke-17. Merdeka Belajar ke-17 yang berisi tentang revitalisasi bahasa daerah ini berfungsi untuk menjaga kelangsungan bahasa daerah, menemukan ruang baru dalam ekspresi anak-anak kita di lingkungan mereka sesuai dengan jati diri mereka, dan menemukan ruang-ruang kreativitas untuk putra-putri kita dalam berekspresi diri. Pada tahun ini di Sumatera Utara dilaksanakan 3 revitalisasi bahasa daerah, yaitu bahasa Melayu, dialek Sorkam, bahasa Melayu, dialek Pane, dan bahasa Batak, dialek Angkola, yang dilaksanakan di 5 kabupaten kota di Sumatera Utara. Kami berharap bahwa kegiatan ini, program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini mendapat dukungan penuh dari semua pemangku kepentingan, terutama pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara, karena program ini sejalan dengan implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang pengutamaan bahasa Indonesia dan pelindungan bahasa dan sastra yang ada di Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbudristek hari ini mengadakan kegiatan Merdeka Belajar episode 17 revitalisasi bahasa daerah di Sumatera Utara. Revitalisasi bahasa daerah menjadi begitu penting di tengah era globalisasi karena sebenarnya keunikan menjadi hal yang paling menjual di era globalisasi. Untuk itu, kepada seluruh generasi muda di wilayah Sumatera Utara perlu sekali untuk kembali melihat, kembali mencermati, kembali mempelajari bahasa daerah di wilayah masing-masing. Rapat koordinasi antar instansi revitalisasi bahasa daerah di Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa Sumatera Utara menurut kami luar biasa dan merupakan pekerjaan yang cukup serius dan fundamental dalam rangka menjaga kebinekaan di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara sebagai bagian dari Republik Indonesia telah mewujudkan kebijakan yakni Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang pengutamaan bahasa Indonesia dalam bahasa resmi dan juga melindungi bahasa daerah. Artinya apa? Bahwa bahasa daerah adalah merupakan kekayaan, bagian dari sumber penggunaan, pengayaan, dan juga pengembangan bahasa Indonesia, baik melalui kosakata dan juga melalui pengadopsian beberapa peribahasa-peribahasa dari bahasa daerah untuk kosakata dan untuk pengayaan sastra Indonesia secara nasional. Nah, untuk itu saya sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara mengajak seluruh anak-anak, remaja dan pemuda bahkan orang tua, cintailah dirimu melalui pengembangan budaya, khususnya penggunaan bahasa daerah secara baik, secara benar, secara santun, secara kontekstual. Dengan demikian kita dikenal orang menjadi masyarakat dan bangsa serta suku atau etnis yang beradab dan berbudaya. Saya pikir dengan acara revitalisasi yang dilaksanakan pada hari ini bermanfaat untuk kita yang ada di Sumatera Utara untuk menghidupkan kembali bahasa-bahasa yang ada di daerah masing-masing dan disatukan dalam bahasa Indonesia. Kabupaten saya tentang perlindungan bahasa sampai saat ini belum kita rapatkan, dan mungkin setelah adanya acara ini saya akan panggil beberapa OPD untuk merapatkan itu dan akan membuat suatu perbub untuk perlindungan bahasa yang ada di Kabupaten Labuan Batu. Setelah kami cermati, acara hari ini memang merupakan satu acara yang sangat krusial
karena menyangkut bahasa. Untuk kita di Kabupaten Padang Lawas Utara, alhamdulillah dalam upaya perlindungan bahasa daerah yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, yaitu telah menetapkan peraturan daerah nomor 3 tahun 2018 terkait tentang dengan muatan lokal yang ada di seluruh pendidikan dasar di Kabupaten Padang Lawas Utara yang harus dimuat pada kurikulum muatan lokal di Kabupaten Padang Lawas Utara. Ya, di Sumatera Utara hari ini kita kegiatan revitalisasi bahasa daerah. Saya sangat apresiasi kegiatan ini yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara. Balai Bahasa melaksanakan ini dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang cukup mumpuni dalam menggali potensi-potensi bahasa daerah itu. Nah, tadi saya sangat mengapresiasi ini untuk bagaimana menumbuh kembangkan lagi ini di daerah dan di Tapanuli Selatan sendiri. Saya melihat ini mungkin menyarankan untuk menjadikan sebuah kurikulum dalam pendidikan sebagai muatan lokal untuk kita bisa mewariskan ke generasi muda kita ke depan untuk cinta akan bahasa daerah, bahasa ibu itu sendiri. Kalau kami melihat revitalisasi bahasa daerah di Sumatera Utara cukup baik sekali, cukup menarik. Kenapa? Karena di sini ada terjadi beberapa pendapat dan penyatuan persepsi di antara instansi yang ada di Sumatera Utara. Saya barangkali sebagai Kepala Dinas Pariwisata tentunya banyak bekerja sama dengan para pemuda, dengan adik-adik yang milenial yang barangkali lebih akrab dan lebih arif dengan bagaimana mengikuti perkembangan budaya dan juga bagaimana lebih akrab dengan dunia maya. Tentunya mereka kita dorong bagaimana supaya pelestarian budaya termasuk bahasa daerah ini betul-betul terjaga dan terpelihara sebagai aset kekayaan kita di budaya Sumatera Utara ini. Di Kabupaten Tapanuli Tengah itu mempunyai banyak suku ataupun bahasa daerah. Itu ada bahasa Batak, itu ada juga Batak Angkola, Batak Toba, Batak Mandailing, Batak Bisi, Batak Pak, Batak Simalungun, kemudian Karo, kemudian ada juga Bugis, dan Jawa juga ada juga, Melayu Padang juga ada. Jadi itu untuk secara khusus mungkin belum ada, tapi itu kalau di daerah Tapanuli Tengah itu sampai saat ini tetap masih menggunakan bahasa daerah masing-masing apabila berjumpa atau ketemu atau berbicara dengan sesama satu suku atau sesama mengetahui bahasa itu. Kami dari pemerintah Kota Parangsidimpuan, yaitu dengan buku muatan lokalnya telah lahir, yaitu pada bulan April 2022, yaitu yang pertama 2, yaitu untuk tingkat SD dan 3 tingkat SMP. Pada kesempatan di buku itu juga ada, yaitu mengajak anak muda atau di Kota Parangsidimpuan itu adalah Naposo Nauli Bulung. Naposo Nauli Bulung itu ada juga lahir, yaitu untuk pelajaran di tingkat SMP. Dan buku ini akan segera tahun 2022 dan 2023 ini merupakan dan dimasukkan di pelajaran, yaitu tingkat SD dan SMP, dan ini merupakan untuk menambah sertifikasi, yaitu guru-guru muatan lokal di Kota Parangsidimpuan, dan juga ini telah dimasukkan dalam Dapodik Kota Parangsidimpuan, yaitu tahun 2022 ini, tahun ajaran 2022-2023, pelajaran buku muatan lokal Parangsidimpuan telah kita masukkan. Tujuannya sangat bagus tentunya, ya revitalisasi itu dibentukkan untuk bagaimana menjaga jati diri. Bahasa adalah unsur terpenting dari
7 unsur kebudayaan. Nah, tentunya di situ bahasa itu menjadi laboratorium dari sebuah kebudayaan. Ya, semoga kegiatan-kegiatan yang seperti ini dapat berlangsung dengan baik dan bisa memelihara bahasa-bahasa yang ada di Sumatera Utara, termasuk aksaranya dan tentu sastranya. Memang kebetulan lembaga kita ini sering bekerja sama dengan Balai Bahasa dalam melakukan penelitian bahasa-bahasa di pesisir. Nah, makanya dari beberapa kosakata yang telah mulai sirna, ini menjadi suatu perhatian dari kita dan dari Balai Bahasa untuk kembali menggali beberapa kosakata yang sudah memang jarang kita dengar atau dipergunakan, karena tadi terjadi adanya akulturasi dan ada beberapa di sana semacam terjadinya percampuran penduduk, sehingga bahasa-bahasa keseharian yang lazim dipergunakan di pesisir itu dengan sendirinya tertinggalkan, maksudnya dengan bahasa-bahasa yang baru. Kalau di Fakultas Ilmu Budaya itu ada prodi atau jurusan bahasa daerah, tapi sekarang sudah dipisah, ada bahasa Batak dan bahasa Melayu. Jadi di bahasa Batak itu juga ada nanti ada bahasa Angkola Mandailing, atau ada mata kuliah itu ada bahasa Karo, ada bahasa Simalungun dan sebagainya, dan itu memang ya respon mahasiswanya sangat kuat ya, karena dosennya juga memberi pelajaran tentang aksaranya juga ada aksara Batak, aksara Mandailing dan lain sebagainya. Kami dari pihak universitas mendukung sepenuhnya kegiatan ini, karena kegiatan ini tidak bisa dihindarkan, karena masyarakat kita adalah masyarakat dwibahasa atau masyarakat multibahasa, yang dalam keadaan seperti itu peran bahasa daerah tidak dapat dihindari, bahkan menjadi keutamaan dalam pengembangan masyarakat kita, menyongsong, bukan hanya menyongsong lagi, sudah kita berada pada abad ke-21 dengan berbagai tuntutan seperti digital dan digitalisasi, kemudian data yang besar, kemudian kreativitas, inovasi dan lain sebagainya. Kita memerlukan daya ungkap yang luas mengenai hal ini, dan disitulah peran bahasa daerah, dan dalam kaitan itulah kami memandang dari pihak universitas bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat bagi Sumatera Utara.